Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul motivasi. Adapun yang akan kami bahas dalam makalah kami, yang pertama yaitu pengertian motivasi. Lalu yang kedua ada perbedaan motif dan motivasi. Yang ketiga ada klasifikasi motivasi. Yang keempat ada tujuan motivasi. Dan yang kelima ada teori-teori motivasi. Pengertian motivasi. Kata motivasi berasal dari bahasa Inggris yaitu motivation, atau dalam kata asalnya yaitu motif, dan sudah digunakan dalam bahasa Melayu kata motif sendiri yang artinya yaitu suatu tujuan atau segala upaya untuk mendorong seseorang dalam melakukan sesuatu untuk mencapai tujuan yang diinginkannya, baik secara negatif maupun positif. Dan adapun menurut Hamalik sendiri, kata motivasi itu merupakan suatu perubahan energi dalam diri seseorang yang ditandai dengan timbulnya perasaan atau reaksi untuk mencapai tujuan yang dia inginkan. Dan adapun menurut Mulyasa, motivasi adalah tenaga pendorong atau penarik yang menyebabkan adanya dorongan atau tingkah laku ke arah suatu tujuan tertentu. Dan adapun menurut Purwanto, motivasi adalah segala sesuatu yang mendorong seseorang untuk mencapai tujuan tertentu atau sesuatu tujuan yang dia inginkan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa motivasi adalah suatu dorongan atau suatu tenaga yang mendorong dalam diri manusia maupun dari luar diri manusia yang dapat menyebabkan keinginan seseorang atau tujuan seseorang itu dapat terpenuhi, ya, atau dapat tercapai tujuan seseorang. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan perbedaan antara motif dan motivasi. Poin pertama, bahwa motif dan motivasi itu saling mempengaruhi. Pengertian motif dalam ilmu psikologi sendiri adalah dorongan untuk melakukan sesuatu atau bisa disebut driving force. Nah, sedangkan motivasi dalam ilmu psikologi adalah kekuatan yang mengarahkan untuk menyalurkan sebuah motif atau sering disebut instrumental behavior tertuju pada tujuan atau goals-nya. Yang kedua, bahwa motif adalah daya sedangkan motivasi adalah proses. Motif dalam ilmu psikologi adalah daya dalam diri seseorang yang mendorongnya untuk melakukan sesuatu. Sedangkan motivasi adalah keadaan dan kesiapan dalam diri individu yang mendorong tingkah lakunya untuk berbuat sesuatu di mana perbuatannya itu bisa mencapai tujuannya. Yang ketiga, motif adalah kebutuhan, sedangkan motivasi adalah keinginan. Motif dalam ilmu psikologi adalah kebutuhan atau need, wish atau keinginan, dan juga dorongan atau desire atau impulse. Sedangkan motivasi dalam ilmu psikologi menurut Profesor Dr. Husaini Usman MPD MT ialah keinginan untuk berbuat atau mencapai sesuatu. Kemudian perbedaan motif dan motivasi yang keempat, motif itu dapat menurun sedangkan motivasi itu dapat menjadi dorongan. Motif dalam ilmu psikologi cenderung akan menurun apabila sudah terpenuhi atau mengalami kendala. Sedangkan motivasi itu merupakan proses psikis yang mendorong orang untuk melakukan sesuatu untuk mencapai goals-nya. Jadi apabila dia belum mencapai goals-nya, maka dia akan tertantang dan merasa aku harus mencapai pada tujuan utamaku, seperti itu. Dan yang terakhir, motif dan motivasi itu sama-sama dimiliki oleh seseorang. Jadi hakikatnya setiap individu itu memiliki motif dan motivasi, namun setiap individu memiliki motif dan motivasi yang berbeda karena berbeda dorongan dan juga berbeda tujuan. Itulah manusia, seperti itu. Sekian dari saya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Safina Amalia Handayani sebagai pemateri ketiga akan menjelaskan tentang klasifikasi motivasi. Klasifikasi motivasi dibagi menjadi dua. Yang pertama, motivasi intrinsik, dan yang kedua, motivasi ekstrinsik. Motivasi intrinsik adalah jenis motivasi yang timbul dari dalam diri kita sendiri, tanpa adanya paksaan orang lain, atau atas kemampuan diri kita sendiri.
Contohnya seperti seorang anak yang mau belajar karena punya keinginan untuk mendapatkan nilai yang bagus atau karena ingin menjadi anak yang berguna bagi orang lain. Jadi keinginan anak tersebut itu memotivasi diri anak tersebut untuk rajin belajar. Yang kedua yaitu motivasi ekstrinsik, adalah suatu jenis motivasi yang timbul akibat pengaruh orang lain dengan cara ajakan, suruhan, atau juga bisa melalui paksaan. Contohnya seperti seorang ibu yang menyuruh anaknya agar anaknya mau rajin belajar. Jadi motivasi ini tuh bisa timbul karena pengaruh orang lain tadi. Ada juga usaha-usaha untuk meningkatkan motivasi belajar siswa. Yang pertama yaitu kompetisi. Seorang guru memberikan kompetisi kepada murid-murid lain untuk bersaing, mendapatkan nilai yang bagus. Itu juga untuk memotivasi siswa untuk belajar lebih giat lagi. Yang kedua yaitu menentukan tujuan. Seorang guru memberikan informasi tentang tujuan yang akan dicapainya. Tujuan siswa-siswa tersebut seperti cita-cita atau minat atau yang lain-lain, sehingga memotivasi para siswa untuk mencapai tujuan dari siswa tersebut, untuk belajar lebih giat lagi, untuk mendapatkan tujuan tersebut. Lalu yang ketiga yaitu memiliki minat yang besar. Siswa juga harus memiliki minat yang besar untuk mencapai tujuannya. Karena itu juga untuk mendorong motivasi belajar siswa. Yang terakhir yaitu mengadakan tes atau biasanya disebut juga dengan UTS. Biasanya siswa mau rajin belajar jika sudah mendekati UTS. Teman-teman juga mengalami hal yang sama, bukan? Mungkin karena ingin mendapatkan nilai yang bagus juga, mereka terdorong untuk belajar giat saat UTS itu. Mungkin cukup sekian yang hanya saya sampaikan. Selebihnya untuk lanjut ke pemateri keempat. Terima kasih. Nama saya Salisa Nisa Al-Mutmainah, NIM 19030260114. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu tujuan motivasi. Motivasi merupakan sebuah minat besar atau dorongan dari orang lain untuk kita bisa melakukan sesuatu hal dengan optimis dan tidak mudah putus asa atau down. Nah, adanya motivasi tersebut akan membuat kita berusaha semaksimal mungkin dalam melakukan keinginan tersebut. Seseorang yang memiliki motivasi yang tinggi akan menjadikan dirinya itu akan mempunyai pikiran, mempunyai cita-cita yang tinggi pula. Nah, tingginya motivasi tersebut akan menjadikan seseorang menggapai cita-cita tersebut dengan berbagai motivasi, baik dari motivasi orang lain maupun motivasi dari dirinya sendiri. Nah, tujuan motivasi nantinya akan menuntun kita dalam menentukan langkah hidup ke depannya. Nah, selain itu, tujuan motivasi merupakan penentuan keputusan yang kita ambil. Nah, semisal kita mengambil keputusan, nah itu keputusan tersebut harus difikirkan dengan benar-benar apakah keputusan itu benar untuk dia atau tidak. Karena keputusan yang diambil masa kini akan berdampak ke masa depannya, maka harus difikirkan benar-benar. Maka dari itu, setiap orang itu membutuhkan motivasi, terutama untuk motivasi dirinya sendiri. Karena tanpa ada motivasi, kita tidak akan semangat ketika melakukan sesuatu yang kita inginkan. Dan untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zeki Wulwardet. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori-teori motivasi. Sebelum kita lebih jauh mengenal apa itu teori-teori motivasi, siapa yang mengemukakan, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu pengertian teori. Jadi, teori adalah seperangkat konsep dasar untuk menjelaskan suatu fenomena tertentu. Nah, jadi teori ini adalah suatu hal yang fundamental atau sangat penting untuk kita ketahui.
Nah, di sini kita akan masuk teori-teori motivasi. Yang pertama itu ada teori hierarki kebutuhan menurut Abraham Maslow. Nah, di sini menurut Abraham Maslow itu, ketika seseorang kebutuhannya sudah terpenuhi, maka dia akan bergeser ke arah yang lebih tinggi. Maka, ketika kebutuhannya sudah terpenuhi, maka dia keinginannya juga harus terpenuhi. Nah, di sini Abraham Maslow membagi kepada 5 kebutuhan. Yang pertama itu ada kebutuhan fisiologis. Yang kedua, kebutuhan akan rasa aman. Yang ketiga ada kebutuhan sosial. Yang keempat, kebutuhan akan penghargaan. Dan yang kelima, ada kebutuhan aktualisasi diri. Nah, yang kedua itu ada teori motivasi kesehatan oleh Herzberg. Di sini Herzberg memberikan penjelasan tentang teorinya, yaitu faktor-faktor kesehatan tidak mendorong minat para pegawai. Akan tetapi, jika faktor-faktor itu dianggap tidak dapat memuaskan dalam berbagai hal, seumpama contoh, gajinya yang tidak terlalu tinggi atau kondisi kerja yang tidak menyenangkan, maka faktor itu akan menjadi sebuah sumber ketidakpuasan potensial yang sangat kuat. Begitupun sebaliknya, jika faktor-faktor yang mendorong dirinya untuk semangat guna mencapai kinerja yang lebih tinggi dan pekerjaan dengan mutu yang lebih baik. Nah, yang ketiga itu ada teori X dan Y, Douglas and C. Gregor. Teori X memandang bahwa para pekerja sebagai pemalas yang tidak dapat diperbaiki. Sedangkan teori Y itu memandang bekerja keras harus seimbang antara istirahat dan bermain. Seorang yang pada dasarnya cenderung bekerja keras itu pasti akan menghasilkan sebuah daya kerja, sebuah hasil kerja yang sangat baik. Nah, yang keempat itu ada teori harapan Fromm. Teori harapan Fromm ini didasarkan pada keyakinan bahwa orang yang dipengaruhi perasaan itu akan berkaitan dengan gambaran hasil mereka, hasil tindakan mereka. Contoh, jika seseorang menginginkan kenaikan pangkat, dia akan menunjukkan atau cenderung menunjukkan kinerjanya yang diakui, kinerjanya yang tinggi, dihargai dengan kenaikan pangkat tersebut. Nah, yang kelima itu ada teori motivasi berprestasi oleh MC Sillan. Teori ini itu menekankan pentingnya kebutuhan berprestasi. Karena apa? Karena orang yang berbisnis, orang yang berindustri, menciptakan industri, dia menciptakan lapangan bisnis, itu orang yang berhasil mengerjakan segala sesuatu. Nah, yang terakhir itu ada teori keberadaan, keterkaitan, dan pertumbuhan oleh Clayton Alderman. Yang pertama ada kebutuhan akan keberadaan. Teori ini berkaitan dengan teori yang pertama, tadi keberadaan manusia yang harus dipertahankan dan berhubungan dengan hubungan fisiologis dari rasa aman dan dari rasa aman. Dan yang kedua itu ada kebutuhan keterkaitan. Yang ketiga ada kebutuhan pertumbuhan. Ini juga berkaitan dengan teori yang pertama, Maslow tadi, di mana dengan kebutuhan dan penghargaan dan aktualisasi diri, dan dengan perkembangan potensi perorangan. Menurut teori ini juga, kebutuhan itu akan timbul pada waktu yang sama. Dan ketika seseorang kebutuhannya tidak terpenuhi atau tidak mengalami kepuasan, maka orang tersebut cenderung akan berpindah pada tingkatan kebutuhan yang lain atau keinginan. Syukron ala ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.